Shalom jemaat Gereja Bait Kudus dimanapun Anda berada hari ini. Puji nama Tuhan, kalau hari ini kita masih diizinkan Tuhan untuk kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Kita boleh memuji Tuhan, kita boleh bersorak-sorai buat Tuhan. Dan minggu-minggu ini adalah minggu di mana pencurahan Roh Kudus besar-besaran akan diberikan buat setiap kita yang sungguh-sungguh percaya. Untuk itu hari ini saya mau ajak semua jemaat Gereja Bait Kudus yang ada di rumah. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan, kita mau bergerak dengan roh yang baru, kita mau bersorak dengan roh yang baru, kita mau bersuka cita dengan roh yang baru. Semua yang ada di rumah dimanapun Anda berada, saya mau undang semuanya kita bangkit berdiri, kita bersorak-sorai buat Tuhan, karena akan ada gerakan roh Allah yang dahsyat terjadi di tempat ini. Haleluya. Jiwa bagimu. Semua yang di rumah, kita bergerak bersama Roh Kudus. Gerakan Roh Allah jadi di sini. Katalah wadah Allah, bukan melawan hanya ditubuh. Katalah dari kanan selatan adalah wadah. Hey! Sorak
Roh Kudus-Mu yang selalu Kau berikan bagi setiap kami, untuk urapan-Mu yang selalu Kau berikan bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, hari-hari ini Kau semakin mengutus Roh Kudus-Mu untuk selalu menyertai setiap kami, untuk selalu menyambangi setiap kami, apapun keadaan kami. Ketika kami berjalan bersama Roh Kudus, apapun kondisi kami, ketika kami punya Roh Kudus di dalam hidup kami tahu hidup kami akan selalu berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Dan hari ini kami mau izinkan Roh Kudus bekerja penuh atas hidup kami. Kami mau izinkan Roh Kudus membakar seluruh hidup kami. Kami mau izinkan Roh Kudus yang pegang kendali penuh atas hidup kami. Roh Kudus, bekerjalah dalam hidup kami. Yes Tuhan. Terima kasih Yesus. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Yes, kami rindu mendekat dalam hadirat-Mu Roh Kudus, belajar mengerti setiap kehendak. Roh Kudus, Kau maniskan penolong sejati. Roh Kudus, Kau lihat setiap kerinduan kami. Amin. Mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertata lebih lagi dalam hidup kami. Engkau yang pegang kendali penuh atas hidup kami. Lawatan-Mu Roh Kudus. Yes, Kaulah yang ku percaya.
pekerjaan penuh dalam hidup kami. Sebab Engkau yang terutama dalam hidup kami. Yang lebih lagi bagi Tuhan, Jemaat Bait Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus, lebih lagi jamah urapi setiap kami, lawan setiap kami Roh Kudus. Amin. Yes, Kaulah yang ku perlu, yang terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus. Yes, come Holy Spirit, tambah lebih lagi di gereja ini, dalam hidup kami, di kota kami, di bangsa kami, Roh Kudus. Yes, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus, Kau yang terutama, Kau yang terutama, pegang hidupku Roh Kudus, jamah hatiku Roh Kudus, bahkan setiap hati kami, jamah setiap hidup kami, betapa lebih lagi, lawat setiap kami Roh Kudus, jamah setiap kami Roh Kudus. Holy Spirit, haleluya, bagi bangsa kami, bagi kota kami, dalam hidup kami. Roh Kudus berkaryalah, Roh Kudus berkatalah, lawan kota kami, lawan bangsa kami. Haleluya. Karena kami tahu Tuhan, saat Roh Kudus yang pegang kendali bagi bangsa ini, saat Roh Kudus yang pegang kendali atas kota kami, saat Roh Kudus yang pegang kendali dalam hidup kami, tidak ada satu perkara pun yang tidak bisa dilakukan. Tidak ada satu perkara pun yang mustahil untuk dikerjakan. Tidak ada satu perkara pun yang mustahil untuk diselesaikan. Itulah kedahsyatan-Mu Roh Kudus. Itulah keajaiban-Mu Yesus. Ketika Roh Kudus membakar hidup kami, saat Roh Kudus mengisi hati kami, kami tahu dan kami percaya kami bisa mengerjakan perkara-perkara hebat bersama dengan tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Katakan dengan segenap iman, tiada yang mustahil. Haleluya. Karena
Kudus masuk dalam hidupku hari ini. Roh Kudus hadir di sini. Biarkan dia mengalir dalam kehidupan keluargamu. Biarkan Roh Kudus mengalir dalam pekerjaanmu. Biarkan Roh Kudus mengalir dalam setiap usahamu. Perkara ajaib pun terjadi. Amin. Yes. Tentang Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir. Dan saat itu kami percaya perkara ajaib pasti terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil. Amin. Saat Roh Allah turut bekerja, dengan segenap iman katakan tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Allah turut bekerja. Katakan tiada yang mustahil. Amin. Dan tiada yang sukar bila Rohmu bekerja Tuhan. Bila Rohmu mulai melanda setiap kami Yesus. Bila Rohmu mulai melawat setiap kami Yesus. Bagi orang percaya, karena Allah. Ada yang percaya, tiada perkara yang mustahil bagi Roh Kudus. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya. Amin Tuhan. Dan lebih lagi bagi Yesus, jemaat gereja Baik Kudus, apa yang percaya kuasa Roh Kudus, tiada yang mustahil. Amin Tuhan. Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Allah turut karena Roh Allah, karena Roh Allah turut. Sekali lagi boleh katakan karena Roh Allah. Di antara kita. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Yes. Kami terlalu sangat percaya Tuhan. Setiap kemustahilan di hadapan kami menjadi tidak ada artinya karena Roh Allah bekerja di dalam hidup kami. Roh Allah bekerja di dalam keluarga kami. Roh Allah bekerja di dalam ekonomi kami. Roh Allah bekerja di dalam masa depan kami. Roh Allah bekerja bahkan di setiap hal-hal yang hari ini kami sedang hadapi buruk sekalipun. Tapi kami percaya tidak ada yang mustahil kalau Roh Allah bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus izinkan Roh-Mu berkarya dengan leluasa, dengan bebas dalam hidup kami. Bukan hanya di hari-hari ini saja, tetapi setiap hari, bahkan sampai detik terakhir nafas hidup kami. Kami mau izinkan Roh-Mu terus bekerja dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, tanpa-Mu Roh Kudus, kami tidak ada
artinya. Tanpamu Roh Kudus kami tidak bisa melakukan apa-apa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga urapi hamba-Mu. Tanpa pengurapan-Mu Tuhan, apapun yang sudah hamba-Mu siapkan tidak ada artinya. Karena itu Tuhan, biar hanya perkataan Kristus, hati Kristus dan pikiran Kristus saja yang boleh hamba-Mu sampaikan. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan. Semua yang percaya katakan. Sekali lagi sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk saudaraku sekalian yang kasih oleh Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Semuanya bersuka cita, amin. Nah, hari ini saudaraku sekalian menutup bulan Mei ini ya. Di tanggal 31 Mei. Bukan secara kebetulan tuh. Kalau tanggal 31 Mei adalah hari pencurahan Roh Kudus. Nah, saudaraku sekalian, kalau kemarin saudaraku minggu-minggu kemarin kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Maka hari ini saudaraku umat Kristen di seluruh dunia, mereka saudaraku merayakan hari Pentakosta ya. Hari yang sangat bersejarah karena saudaraku Roh Kudus sudah dicurahkan. Nah, ketika itu Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu di kamar loteng, di atas kamar loteng di Yerusalem. Nah, karena itu saudaraku hari ini judul firman Tuhan adalah Api Pentakosta ya. Kita katakan bersama saudaraku 2, 3. Api Pentakosta. Baik, lebih dulu kita akan mengawalinya membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4. Nanti Anda bisa mengulangnya membaca secara utuh perikop ini sampai dengan ayat yang ke-11. Tetapi saudaraku saya akan ajak sore hari ini Anda membaca di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 ya. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Pentakosta. Nanti ayat yang pertama saya akan membaca dan kemudian nanti Mbak Nita ya baca ayat yang kedua dengan saudara di rumah ya, di mana Anda berada ya, Anda baca ayat yang kedua. Kemudian seterusnya kita akan gantian, nanti ayat 4-nya kita akan baca bersama-sama. Ayat yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat yang kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Kita baca bersama-sama 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Katakan bersama, amin. Saudaraku sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, Pentakosta adalah hari yang ke-50 setelah Paskah atau setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan Pentakosta ini adalah hari yang ke-10 ya, setelah Yesus naik ke sorga. Nah saudaraku, apa yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi ya, atau orang Israel pada saat mereka merayakan yang namanya Pentakosta? Hal yang pertama saudaraku, ketika orang Israel merayakan Pentakosta, maka mereka merayakan peringatan ketika bangsa Israel pertama kali keluar dari Mesir. Mereka saudaraku berjalan di padang gurun. Dan hal yang pertama yang dilakukan oleh orang Israel adalah mereka beribadah menyembah Tuhan di Gunung Sinai. Dan saudaraku pada hari yang ke-50 setelah mereka berada di Gunung Sinai, mereka beribadah kepada Tuhan, mereka menerima dasatitah atau 10 hukum Tuhan, 10 perintah Tuhan. Dan 10 perintah Tuhan itu dicatat dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-17. Dari mulai jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, sampai saudaraku sekalian jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrimu atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya
atau keledainya, atau apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Dan hal yang kedua yang dirayakan oleh orang Israel saat mereka merayakan Pentakosta adalah ketika mereka sudah lepas dari padang gurun dan mereka sudah mulai masuk ke tanah Israel, tanah perjanjian mereka yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu Kanaan, saudaraku. Dan saudaraku, saat itu mereka mulai bercocok tanam. Karena ketika di padang gurun mereka nggak bisa bercocok tanam. Tapi ketika mereka sudah mulai masuk ke tanah Kanaan, maka mereka mulai bisa bekerja. Mereka bercocok tanam. Dan pada hari yang ke-50, Alkitab mengajarkan kepada mereka supaya mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan cara apa, saudaraku? Dengan cara memberi persembahan ucapan syukur. Hasil pertama, buah sulung yang mereka, saudaraku, sudah hasilkan, panen mereka yang pertama, mereka persembahkan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Dan hal yang ketiga, saudaraku, pada saat perjanjian baru dicatat, ketika mereka berkumpul pada hari Pentakosta, maka Roh Kudus itu dicurahkan kepada orang percaya. Dan saudaraku, 3.000 orang bertobat menjadi murid daripada Tuhan Yesus. Itulah hari ulang tahunnya gereja Tuhan. Memang saudaraku, setiap gereja itu punya ulang tahunnya masing-masing ya. Sesuai dengan gereja itu didirikan ya. Gereja lokal setempat pada saat kapan, bulan, tanggal, bulan dan tahun. Tetapi saudaraku sekalian, ulang tahun gereja secara universal itu sebenarnya adalah hari ini. Di saat kita memperingati hari Pentakosta. Jadi tidak ada salah kalau kita bilang sesama kita. Karena gereja itu bukan saja bangunan gedungnya, atapnya. Tapi gereja itu adalah saya dan saudara. Karena itu coba bilang kanan kiri muka belakang saudara. Bilang selamat hari apa saudaraku? Ulang tahun. Karena inilah saudaraku, di hari Pentakosta adalah ulang tahun kita ya. Gereja Tuhan merayakannya. Nah saudaraku, jadi hari Pentakosta itu mengandung 3 makna. Makna yang pertama adalah peristiwa pemberian 10 hukum Tuhan, 10 Taurat Tuhan di Gunung Sinai. Dan hal yang kedua, saudaraku, makna yang kedua hari Pentakosta adalah di mana orang-orang Israel memperingati hari raya panen, di mana mereka mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan. Dan yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang melahirkan gereja Tuhan di hari Pentakosta. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apa sih kaitannya dengan kita hari ini? Ya, di saat ini, di zaman ini dengan peristiwa Pentakosta. Kita akan belajar 3 hal saudaraku. Mutiara kebenaran yang akan kita dapatkan. Dan saudaraku, saya percaya ini kalau kita kerjakan dalam hidup kita dahsyat luar biasa. Bukan hanya ketika kita merayakan Pentakosta, tetapi setiap hari dalam hidup kita. Kita saudaraku lakukan 3 hal ini. Maka saya percaya rohani saudara, kekristenan saudara akan menjadi berbeda dan sangat-sangat luar biasa dalam hidup saudara. Hal yang pertama adalah mengajarkan kepada saya dan saudara, mengingatkan peristiwa Pentakosta ini, yaitu bahwa saya dan saudara harus selalu hidup mengucap syukur. Yang pertama apa saudaraku? Kita harus punya kehidupan apa? Mengucap syukur. Kalau zaman perjanjian lama orang Israel mengucap syukur atas panen ya. Hasil pertama yang mereka kerjakan saudaraku dipersembahkan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur ya. Maka sekarang di masa ini saya dan saudara kita harus banyak-banyak mengucap syukur untuk semua berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apalagi di hari-hari ini saudaraku. Kalau hari-hari ini kita sedang menjalani yang namanya satu virus, yaitu virus corona atau virus apa saudaraku? COVID-19 ya. Kalau Anda di dalam hidupmu tidak bisa ngucap syukur, maka imun di dalam diri kita, kekebalan dalam diri kita itu akan runtuh saudaraku. Yang ada engkau di rumah, saudaraku, mungkin lihat kenyataan, lihat fakta, saudaraku. Ya, sudah mulai dalam hidupmu sekian lama engkau nggak bisa bepergian kemana-mana dengan bebas. Ya, kita sudah mulai boring, kita sudah mulai jenuh.
Ya, kalau kita dalam diri ini, maka kita responi dengan gak mengucap syukur, maka yang terjadi kekebalan tubuh kita akan turun. Dan gak mustahil kemudian kita akan bisa sakit, saudaraku. Tapi kalau respon kita mau mengucap syukur, maka kekebalan imunitas kita ini akan naik. Alkitab berkata, hati yang gembira, hati yang bisa mengucap syukur, itu adalah obat yang apa, saudaraku? Obat yang manjur. Gak perlu, saudaraku sekalian, Anda mungkin saudaraku, wah ini jamu ini ya, jamu galian singset, galian putri, galian kabel sekali ya, Anda minum, gak perlu saudara ya. Tapi ketika kita ngucap syukur, sistem di kekebalan dalam tubuh kita ini akan naik. Nah, saudaraku sekalian, mari belajar dalam diri kita ini ngucap syukur. Dan saudaraku, mengucap syukur itu sesuatu yang punya kuasa dahsyat. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Sebab dengar baik-baik, iman itu selalu bekerja sama dengan ucapan syukur. Dan pengucapan syukur itu adalah kekuatan, satu power ya. Satu, saudaraku sekalian, kekuatan yang luar biasa untuk mengaktifkan iman kita. Coba baca ya Mbak Dita, Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata apa? Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Iya, terima kasih. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam apa? Iman. Perhatikan ada kata iman di situ yang telah diajarkan kepadamu dan saudaraku hendaklah hatimu apa? Melimpah dengan syukur. Jadi iman ini saudara kembarnya apa saudaraku? Ucapan syukur. Anda punya iman gede seapapun tapi engkau enggak bisa mengucap syukur, nol. Sia-sia. Kitab Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan apa saudaraku? Mati. Tidak ada hasilnya. Demikian juga iman tanpa ucapan syukur. Tidak akan bisa dapat hasilnya sesuatu dari Tuhan. Berkat Tuhan, kuasa Tuhan tidak akan bisa. Kenapa? Karena iman harus dibarengi. Iman harus saudaraku berjalan bersama-sama dengan yang namanya ucapan syukur. Saya mau kasih contoh ilustrasi seperti ini. Contoh nih ya. Kalau berkat Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan itu diumpamakan seperti yang namanya satu tangki air yang gede, yang besar. Nah kemudian saudaraku sekalian, saluran untuk mengalirkan tangki itu ya dibutuhkan yang namanya apa saudaraku? Untuk menyalurkan air dari tangki itu ke tempat-tempat yang kita mau aliri dengan air. Dibutuhkan namanya apa saudaraku? Pipa ya. Untuk sebagai salurannya. Pipa ini iman. Ya, dibahasakan iman. Saya ilustrasikan sebagai iman. Nah, ketika pipa ini semakin gede, maka apa yang terjadi? Logikanya apa? Air yang mengalir dari tangki semakin apa, saudaraku? Semakin besar. Logikanya kan begitu. Tapi kalau yang namanya pipa itu mau segede apapun, tapi tanpa yang namanya keran, you know keran? Tahu nggak keran? Apa itu keran? Untuk nutup sama buka akses itu ya, air itu ngalir atau mati ya. Maka nggak bisa saudaraku berfungsi dengan baik. Air akan ngalir terus atau sebaliknya saudaraku. Kalau posisi kerannya tetap mati, nggak akan bisa hasil airnya dialirkan. Demikian juga dengan hidup kita. Berkat yang saudara rindukan dalam hidup ini. Kuasa Tuhan yang saudara ingin nyatakan terjadi dalam hidup saudara. Mau segede apapun iman saudara, harus dibarengi dengan apa saudaraku? Ucapan syukur. Dan ucapan syukur itu dahsyat. Saya kasih contoh 2. Ketika satu saat Tuhan Yesus ngajar murid-murid ya. Kemudian sudah mulai hari itu saudaraku mulai sudah agak sore. Ini orang-orang lapar saudaraku. Tapi Yesus bilang apa?
Kasih mereka apa saudaraku? Makan. Berapa orang dicatat sama Alkitab? 5.000 orang. Itu yang tercatat baru laki-lakinya. Jadi kalau 5.000 laki-laki laku semua nih. Ya, punya istri. Jadi total berapa saudaraku? Halo, 10.000. Misal kata mereka punya anak, taruhlah anaknya berapa? Orang Arab itu paling enggak anaknya enggak mungkin 1 ya. Minimal 2 ya. Jadi 10.000 tambah berapa? 10.000 total berapa? 20.000. Nah pergilah makan mereka. Mungkin ada yang masih kecil ya, orang mampu juga. Ajaklah itu baby sisternya. Ajaklah itu pembantunya. Taruh kata yang ngajak pembantunya itu 3.000 aja lah. Total berapa saudaraku? 23.000 orang. Dalam tempo sekejap mereka harus kasih makan berapa? 23.000 orang. Saya mau tanya, mampu enggak kira-kira? Halo? Susah. Ya kan saudaraku? Dalam tempo sekejap nih, paling lama 1 jam 2 jam harus kasih mereka konsumsi 23.000. Enggak mudah loh saudaraku. Tapi apa yang terjadi? Anda nanti bisa baca itu dalam Yohanes 6, mulai ayat 11-12 saudaraku. Ketika ada seorang anak mempersembahkan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Saya mau tanya, roti paling gede di Solo ini seberapa? Halo? Roti paling gede di Solo ini seberapa? Seberapa saudaraku? Nggak mungkin serumah ya gedenya ya. Cukup enggak 5 roti segede apapun, segede yang paling gede di Solo? Nggak akan cukup. 2 ekor ikan. Ikan paling gede ikan apa? Paus gitu ya. 2 ikan paus. Nyukupi itu 23.000 orang gak cukup. Tapi Alkitab mencatat Yohanes pasal 6, 11, 12 bisa ditayangkan mas. Ya. Yesus kemudian saudaraku 5 ketul roti 2 ekor ikan saudaraku. Yesus ngucap syukur kepada Bapaknya di sorga. Ya, dikatakan lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka. Dibagi, ucap syukur, dibagi saudaraku. Hasilnya apa saudaraku? Semua makan apa saudaraku? Kenyang. Sisa berapa saudaraku? 12 bakul atau 12 keranjang. Zaman dulu enggak ada itu saudaraku sekalian. Yang namanya survei ditanya, kamu udah kenyang belum? Enggak ya. Bagi, ya makan lagi, dibagi kan belum kenyang saudaraku. Berkali-kali mereka nikmati pembagian dari Tuhan itu sampai mereka kenyang. Mau tahu mereka kenyang apa saudaraku kira-kira zaman dulu? Halo? Halo, zaman dulu apa? Tanda mereka kenyang saudaraku ya. Wah saudaraku sekalian. Dan 23.000 orang semua udah kenyang, kumpulin, udah gak mampu lagi tuh perut mereka kan saudaraku ya. Udah gak mampu lagi makan itu. Sisa 12 bakul, 12 keranjang. Dengar saudaraku. Anda mau terima mujizat pelipat gandaan, multiplikasi? Apa syaratnya? Enggak cuman iman. Tindakan iman apa saudaraku? Ngucap syukur. Kolose 2 tadi loh ayat 7. Saudara kembarnya iman apa saudaraku? Ucapan syukur. Lagi saya kasih contoh. Yohanes pasal 11. Peristiwa Lazarus mati udah 4 hari itu. Apa yang terjadi saudaraku sekalian? Yesus membangkitkan dan memulihkan Lazarus lewat apa? Doa pengucapan syukur. Coba buka mas ayat 41. Ya, sampai 44 Yohanes pasal 11 ya. Ketika Yesus sudah tiba di kuburan daripada Lazarus. Dan Yesus bilang buka itu batu kubur dan dibuka. Apa yang terjadi Yesus saudaraku? Dikatakan firman Tuhan, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu apa saudaraku? Yesus apa? Menengadah ke atas ya. Dan berkata, apa kata Tuhan Yesus? Bapa, apa saudaraku? Aku mengucap syukur kepadamu. Dan hasil ceritanya, endingnya kita tahu bersama.
Lazarus apa saudaraku? Bangkit. Hari ini mungkin ada bidang-bidang dalam hidup saudara yang sedang mengalami kematian. Hari ini mungkin dalam hidupmu butuh yang namanya pemulihan. Hari ini mungkin butuh dalam hidupmu mujizat, multiplikasi atau pelipat gandaan. Tidak ada cara lain. Imanmu harus dibarengi dengan namanya apa? Ucapan syukur. Nah, hal yang kedua yang kita belajar dari peristiwa Pentakosta, bukan hanya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sama seperti bagi bangsa Israel, Pentakosta itu adalah hari pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai. Bagi kita, saudaraku sekalian, maka kita juga butuh yang namanya menerima firman Tuhan. Mempersilahkan Tuhan bekerja, beracara lewat firman-Nya. Kita buka hati kita lebar-lebar buat firman Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, kenapa sih kita mesti membuka hati kita lebar-lebar, menerima firman Tuhan dengan hati penuh sukacita? Sebab firman Tuhan itu berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. Yakobus pasal 1 ayat 21 berkata, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang pertama, kenapa kita mesti menerima firman Tuhan dengan hati penuh sukacita, membuka hati kita setiap hari diisi dengan firman, karena firman itu berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Orang yang dengar firman, orang yang hidupnya di dalam firman, dengar baik-baik, seburuk apapun masa lalunya, sebrengsek apapun hidupnya, hidupnya bisa dirubah menjadi baru di dalam Tuhan. Satu saat saya ingat, waktu awal saya datang ke kota Solo ini, saya dengan mama papa saya, dengan suami saya, saudaraku sekalian, kita ini saudaraku tinggal di satu rumah kontrakan di jalan apa ya, yang dekat rel kereta api yang pertama itu. Apa ya, jalan apa itu? Karang masuknya itu makam haji ya. Kita tinggal di situ selama 3 tahun kalau enggak salah. Nah, satu saat malam-malam saudaraku, itu datang satu orang badannya gede, tatoan, ya, sambil bawa parang, parangnya ini berdarah-darah. Dan dia lari-lari. Enggak tahu, dia tahu dari siapa, kami ini adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Tapi saudaraku, hari itu mereka lari masuk ke rumah kami di depan. Sambil kemudian mereka cari suami saya waktu itu, saudaraku sekalian, saya waktu itu pulang kerja, ya, hari sudah malam saudaraku. Dan ini si orang yang badan gede itu, saudaraku, kayak Rambo gitu ya, wah gagah sambil bawa parang berdarah-darah. Ini orang yang segede itu bisa nangis saudaraku, dan peluk-peluk ciumi, nyembah-nyembah di kakinya suami saya, sambil nangis-nangis. Saya heran, ini siapa? Kami juga nggak ngerti ini siapa. Setelah dia mulai reda, saudaraku, emosi dia ya, tangisan dia mulai reda, kami tanya dia. Dan dia ceritakan siapa dia sebenarnya. Ini orang penjahat, dan penjahat di kota Solo ini, saudaraku, ini penjahat terkenal. Dia sampai rumahnya pindah-pindah. Tidak berani punya rumah sendiri, kontrak dari satu tempat ke satu tempat. Kejahatannya macam-macam, saudaraku. Dari terakhir narkoba. Nah, kami besuk dia di Polda Jawa Tengah, ya. Karena puji Tuhan kami dapat cara masuk ke Polda, ya, karena suami saya punya saudara yang menjadi polisi di sana. Dan kemudian dia bertobat, saudaraku. Dan akhirnya dia menjadi petani, ya. Tanaman-tanaman ya, dia suka ternyata dengan tanaman-tanaman ya, hias dan sebagainya ya. Dan kemudian dia tinggal di daerah Boyolali. Sampai akhirnya dia meninggal dunia di sana. Nah, saudaraku sekalian, ini orang rusaknya minta ampun. Tapi dengar baik-baik saudaraku. Serusak apapun hidup seseorang, kalau orang itu buka hatinya buat Tuhan, buat firman Tuhan, dia hidupnya di dalam kebenaran firman, Tuhan ubah hidupnya luar biasa.
Dan terakhir saudaraku, kami sempat juga pergi ke sana kunjungi dia. Punya rumah tangga, punya keluarga, ya, punya income, pendapatan, bahkan hidupnya jadi berkat saudaraku. Dengar baik-baik, mari kita belajar dalam hidup ini. Jangan pernah engkau tidak suka baca Alkitab. Karena Alkitab itu berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang kedua saudaraku, kenapa kita mesti mencintai, kita mesti buka hati kita buat firman Tuhan, ya, menerima firman Tuhan. Yang kedua adalah firman berkuasa memberi hikmat. Mazmur 119 ayat 97 sampai 100 menjelaskan, orang yang baca firman itu lebih berhikmat daripada orang tua. Orang yang baca firman Tuhan itu lebih cerdas daripada guru-guru atau orang-orang lain yang punya pengalaman dalam hidupnya di dunia ini. Karena apa saudaraku? Pada waktu kita baca firman, maka hikmat dari Tuhan itu akan ditransfer. Hikmat Tuhan itu akan mengalir kepada pikiran kita. Dan pikiran kita yang terbatas ini, pikiran kita saudaraku sekalian yang tidak bisa saudaraku untuk memikirkan hal-hal mungkin sesuatu yang saat ini ada di depan kita. Tapi ketika kita baca firman Tuhan, maka pikiran kita yang kecil ini, pikiran kita yang tidak ada artinya ini diganti menjadi pikirannya Kristus. Sehingga saya dan saudara punya pikiran Kristus. Dan kita bisa memecahkan setiap masalah yang ada dalam hidup ini. Saya punya anak saudaraku, Lukas Kurniawan. Dia waktu itu lahir prematur, 8 bulan belum ada. Dan saudaraku beratnya ketika lahir adalah 1,7 kilo. Ya. Dan ketika saya pulang ke rumah, anak saya mesti harus dititipkan di rumah sakit Triharsi waktu itu. Hampir 1 bulan di sana supaya paling tidak angkanya itu 2,5. Betul ya Mbak Tri ya, perawat ya. Jadi paling tidak bayi itu beratnya 2,5 itu idealnya. Jadi ditunggu sampai 1,7 naik ke 2,5. Wah lama sekali. Udah naik dikit diare saudara ya. Susunya enggak cocok. Ganti susu lagi, dokternya ngeresep susu yang lain. Sampai hampir lama dia di rumah sakit. Dan ketika dia pulang, saudaraku sekalian, saya selalu pagi sama sore hari panggil suster. Karena apa? Kami nggak berani mandiin dia sendiri. Karena kulitnya itu masih tipis sekali ya. Jadi kelihatan urat-urat ototnya masih kelihatan hijau-hijau. Jadi kami setiap pagi dan sore panggil suster dari Triharsi untuk mandiin ini anak saudaraku. Sampai akhirnya pusernya itu putus. Dan anehnya pusernya putus itu enggak cuma seminggu loh. 1 bulan lebih 3 hari. Wah, saya sampai ketakutan ya. Saya tanya sama Bu Pardi waktu itu yang punya Triharsi. Bu, anak saya kok pusernya ini enggak putus-putus ya. Sementara saya punya ipar saudaraku itu ponakan-ponakan saya 1 minggu udah putus. Ya enggak ada 1 minggu juga ada yang lebih, ada yang kurang udah putus. Ini anak saya udah sebulan lebih. Aneh. Tapi Bu Pardi bilang enggak apa-apa Bu, tenang saja. Itu malah sayang sama orang tua katanya. Ya saya imani saja saudara. Nah apa yang terjadi saudaraku? Anak saya belajar jalan itu hampir usia 18 bulan. Dan itu pun ketika jalan dia saudaraku percaya dirinya di kaosnya dia, singlet. Ya, karena badannya kan gemuk saudara ya. Jadi saudaraku sekalian pakainya senangannya pakai singlet ya, kaos yang enggak ada lengannya itu. Jadi ketika jalan dia sambil pegangan singletnya ini. Ya dipikirnya pegangan singlet bisa percaya diri dia bisa enggak jatuh gitu loh. Itu belajar jalan aja sudah terlambat. Masuk di TK Kalam Kudus, playgroup ya. Umurnya 4 tahun waktu itu ngomong aja belum lancar saudaraku. Saya sampai sempat takut, khawatir, saudaraku. Nanti anakku gimana kalau tidak naik dan sebagainya. Apa yang terjadi? Tuhan kasih hikmat sama saya. Setiap hari anak saya suruh hafalkan ayat firman Tuhan. Sambil saya naik motor, saudaraku, antar dia, ya. Kalau papanya lagi pergi kan saya yang nganter, saudaraku. Saya kasih anak saya ayat firman Tuhan. Ayo lu, hafalin lu, terus saudaraku.
Setiap hari, setiap hari, setiap hari. Satu saat saudaraku, saat dia SMA, di SMA Kalam Kudus, dia pulang sedih. Dan dia tanya, gak ada angin, gak ada hujan, dia tanya, Mam, dulu aku lahir seperti ini ya? Aku begini ya? Iya. Saya keluarkan foto dulu dia lahir, saudara ya. Wah, apa yang terjadi? Sempat dia down waktu itu. Kenapa? Wali kelas dia seorang dokter, ya, dokter hewan. Tapi walaupun dokter hewan juga ngerti kalau anak prematur berat sekian, kamu lambat begini, kamu juga susah untuk mencapai hasil masa depanmu. Tapi saya berkata, Lukas, selama ini kamu dari playgroup sampai dengan SMA, pernah enggak kamu nunggak, kamu enggak naik kelas? Enggak pernah. Kamu selalu bisa ngikutin enggak? Iya. Percaya aja. Engkau bisa punya masa depan dengan Tuhan. Dan yang ajaib, saudaraku, ketika dia masuk kuliah di Atmajaya, tanpa tes semua, saudaraku. Dan apa yang terjadi, saudaraku? IP-nya luar biasa. Bukan untuk kesombongan saya dan anak saya, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Lebih dari 3,7. Selalu setiap kami ambil atau ada laporan dari sekolah, saudaraku, seperti itu. Dan saudaraku sekalian, dengar baik-baik, hari ini mungkin engkau punya masalah dengan anakmu. Mungkin nilainya dia jelek, ya. Mungkin anakmu kurang bisa untuk maju. Dengar baik-baik. Terapinya baca Alkitab. Terapinya apa, saudaraku? Baca Alkitab. Hafalkan Alkitab. Perkatakan firman Tuhan. Maka saya percaya anakmu akan menjadi anak luar biasa. Engkau sebagai ibu menjadi ibu yang luar biasa, punya hikmat Tuhan. Engkau sebagai bapak punya hikmat Tuhan luar biasa. Engkau sebagai pengusaha, engkau akan punya hikmat luar biasa. Karena apa, saudaraku? Firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu, saudaraku, berkuasa untuk memberi hikmat dalam hidupmu. Lebih dari siapapun dalam dunia ini. Termasuk orang-orang yang penuh dengan pengalaman asam garamnya dunia ini. Karena apa? Engkau punya yang namanya pikiran Kristus. Yang ketiga, firman Tuhan itu berkuasa menguatkan roh kita. Alkitab menunjukkan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Bahwa manusia itu adalah makhluk 3 dimensi. Di mana manusia itu mempunyai yang namanya roh, jiwa, dan tubuh. Karena itu, saudaraku, tubuh kita ini setiap hari perlu dikasih makan. Makanan buat tubuh kita apa, saudaraku? Halo? Anda hari ini makan enggak? Kalau enggak mungkin tadi seperti dokter Nina ya, bisa wah semangat, singer-singer semangat. Mas Sony main drumnya semangat, nggak mungkin kalau dari pagi itu nggak makan ya. Mesti makan kan, tubuh kita kasih makan ya kan, nasi ya, nasi pecel, nasi rawon, sembarang nasi semua ya. Dan kemudian kasih lauk pauk, wah tubuh kita jadi kuat. Kemudian jiwa kita perlu dikasih makan nggak, saudaraku? Perlu dirawat nggak? Dirawatnya pakai apa kira-kira? Dididik ya, pendidikan, terus apa? Hiburan ya kan. Coba kalau Anda punya anak dikasih makan terus sampai dia kenyang. Tubuhnya gede enggak? Gede, bongsor. Tapi enggak pernah dimasukkan sekolah, enggak pernah ada pendidikan, jiwanya enggak pernah diisi, enggak dirawat. Kira-kira jadi apa, saudaraku? Oon. Anda mau punya anak oon? Halo? Enggak mau kan? Hari-hari ini mungkin Anda kurang hiburan kali. Iya kan? Enggak bisa nge-mall, biasa yang nge-mall, stres ini. Tapi saudaraku, ayo kita bikin hiburan di rumah kita. Ya dengan anak kita, dengan suami, dengan istri kan bisa. Jangan sampai enggak ada hiburan, nanti jiwa kita ini jadi stres. Ya kemudian roh kita perlu enggak dikasih makan juga? Perlu. Apa saudaraku kasih makannya? Firman Tuhan. Matius 4 ayat yang keempat mengatakan apa? Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Jadi ketika kita kasih makan firman dalam hidup kita, saudaraku, maka apa yang terjadi? Roh kita ini akan jadi kuat.
Dan saudaraku, ketika roh kita ini kuat, maka kita akan mampu menghadapi apapun, segala tantangan, gejolak yang ada dalam dunia ini. Karena apa? Iman kita jadi tumbuh, iman kita jadi kuat, hidup kita, rohani kita jadi dewasa, saudaraku. Roma 10 ayat 7 mengatakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Nah, saudaraku, Alkitab menunjukkan dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 ya. Coba Mas bisa ditayangkan 2 Korintus 4 ayat 16 ya. Firman Tuhan mengatakan apa? Manusia lahiriah kami ini makin hari makin apa saudaraku? Merosot. Ini tidak bisa dipungkiri saudaraku. Seganteng-gantengnya saudara hari ini, ya, secantik-cantiknya saudara hari ini, semakin hari semakin apa? Top. Tua, ompong, peot. Tidak bisa dipungkiri itu. Tapi Alkitab mengatakan apa? Namun manusia batiniah kami, kalau manusia lahiriahnya kan mesti makin hari makin merosot ya. Tapi Tuhan mau apa? Manusia batiniah kami apa? Dibaharui dari sehari ke sehari. Ini yang Tuhan mau. Fisik kita ini boleh lemah. Fisik kita boleh sakit, fisik kita boleh merosot. Tetapi roh kita ini harus semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin luar biasa dalam Tuhan. Caranya apa? Kasih makan firman. Ketika kita kasih makan firman, maka roh kita ini akan jadi kuat. Biar kita mungkin umurnya bertambah, saudaraku, umurnya mungkin sudah usianya usia emas, tetapi kita ini punya roh yang luar biasa, ngadepi apapun gak takut. Jangan seperti ada anak muda, saudaraku, badannya gede, ya kan, tinggi, besar, fitness, ya kan, angkat yang namanya barbel, wah ini tangan berotot semua, tatoan lagi. Tapi begitu diputus sama pacar, saudaraku, mau mati bunuh diri. Wah ini tidak kuat imannya. Karena apa? Tidak pernah baca firman mesti. Tidak pernah menghidupi firman. Tapi hari ini, biar mungkin tubuh kita kecil, tapi kalau roh kita kuat, ngadepi apapun gak akan takut. Bersama dengan Tuhan kita bisa lakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Amin saudaraku. Karena itu mari belajar dalam hidup ini. Kasih makan roh kita. Karena itu adalah nutrisi yang sehat untuk menguatkan roh kita. Nah sekarang kita belajar. Hal apakah yang ketiga dari peristiwa Pentakosta? Selain yang pertama kita harus belajar mengucap syukur di dalam hidup kita setiap hari. Yang kedua kita harus belajar menerima firman setiap hari. Membaca, merenungkan, memperkatakannya. Kita isi hidup kita dengan firman. Maka yang ketiga kita minta api Pentakosta. Api Roh Kudus itu menyala di dalam kehidupan kita. Sama seperti 120 orang murid Yesus yang berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka berdoa dengan tekun. Mereka minta supaya janji Bapa yaitu Roh Kudus dicurahkan. Maka saya dan saudara juga perlu berdoa. Terus berdoa. Punyai keintiman dengan Tuhan setiap hari. Minta api Roh Kudus, api Pentakosta itu terus menyala dalam hidup kita. Dengar baik-baik saudaraku. Tanpa Roh Kudus, saya dan saudara tidak pernah akan mengalami hidup berkemenangan, apalagi hari-hari ini. Tapi dengan Roh Kudus kita akan lakukan perkara yang ajaib. Saya umpamakan seperti mobil yang bagus. Sehebat apapun mobil, semahal apapun mobil, tapi kalau mobil itu tidak ada mesinnya, kira-kira bisa jalan enggak saudaraku? Enggak bisa. Hidupku, hidupmu juga demikian. Tanpa Roh Kudus kita enggak bisa buat apa-apa. Ingat ketika Tuhan ciptakan kita sebagai manusia, dibentuk dari tanah. Belum jadi manusia itu. Tapi setelah dihembuskan nafas hidup daripada Tuhan, itu menjadi hidup dalam hidup kita. Demikian juga dengan Roh Kudus. Nafas Allah itu adalah Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan pernah setiap hari engkau enggak pernah diisi hidupmu penuh dengan Roh Kudus.
Saudaraku, Daud itu manusia biasa. Tapi ketika Tuhan mengurapi dia melalui Nabi Samuel, pengurapan itu membawa kemenangan bagi Daud. Coba ayat yang terakhir bisa dibaca Mbak Nita, 1 Samuel 16 ayat 13. Saya suka banget ayat ini ya. Dan terus setiap hari saya katakan ini ayat ya. Oke, 1 Samuel 16 ayat 13 ya. Mbak Nita bisa bacakan? 1 Samuel 16 ayat ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Kudus atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ya, terima kasih, luar biasa sekali. Perhatikan saudaraku, dikatakan Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Alias siapa ini saudara-saudaranya? Musuhnya Daud kan, gak seneng sama Daud kan. Tapi di tengah-tengah mereka Daud diurapi. Apa yang terjadi? Saya suka banget dengan kalimat-kalimat ini. Apa saudaraku, firman Tuhan bilang apa? Sejak hari itu dan seterusnya, apa saudaraku? Berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Kapan Goliat dikalahkan? Saat Daud sudah terima pengurapan dari Tuhan. Sebesar apapun raksasa dalam hidupmu, tantangan, masalah, musuh sekalipun, seberat apapun, kalau engkau penuh dengan Roh Kudus setiap hari, engkau izinkan Tuhan terus berkarya, bekerja dalam hidupku, terus Tuhan menyala-nyala dalam hidupku, maka saya percaya engkau akan mengalami setiap hari kemenangan demi kemenangan yang luar biasa dalam hidup saudara. Amin saudaraku. Setiap hari minta Roh Kudus. Setiap hari minta Roh Kudus. Hampir setiap hari saudaraku, kalau Tuhan buat saya nggak bisa tidur di tengah malam, saya pasti lari cari Tuhan. Dan ketika saya cari Tuhan nggak pernah ada kata permintaan, nggak pernah. Saya hanya nyanyi, saya hanya nangis, saya hanya nyembah Tuhan. Mau 2:30 pagi, mau 2:30 pagi, mau 1:30, saya hanya lakukan. Sampai saya merasakan itu aliran Tuhan turun dalam hidup saya. Dan saya kuat lagi. Karena itu saudaraku sekalian, jalani setiap hari. Jangan dengan kekuatan saudara, engkau lemah. Engkau tanah liat gak bisa apa-apa. Tapi ketika ada Roh Tuhan dalam dirimu, nafas Tuhan dalam dirimu, pengurapan Tuhan melimpah dalam engkau, maka engkau menjadi sesuatu yang luar biasa. Musuh boleh ada. Orang-orang gak senang sama saudara, orang-orang mau menjegal saudara, orang-orang mau mempermalukan saudara, orang-orang mau buat jahat dengan saudara. Dengar baik-baik, Roh Kudus itu akan memampukan saudara mengalahkan setiap tantangan dan hambatan dalam hidupmu. Amin saudaraku. Kesimpulannya saudaraku sekalian, mari saya undang pemain musik bisa maju, juga seluruh singer dan pelayan Tuhan, worship leader. Kesimpulannya adalah izinkan Roh Kudus, api Pentakosta itu terus menyala di dalam hidup kita. Membakar kita terus menjadi satu energi, menjadi satu kekuatan. Sehingga kita bisa mengalami setiap tantangan dan kita bisa menang dalam hidup ini. Sampai garis akhir hidup kita dengan baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kirabayaralaya syakaratakarapaya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Mari Tuhan Yesus, bawa kami semakin intim, semakin lekat dengan Engkau Tuhan. Biar Roh Kudus terus ada dalam hidup kami, penuh melimpah dalam hidup kami. Kami tidak mampu menjalani hari-hari yang sukar tanpa Engkau. Kami tidak bisa melakukan apapun tanpa Engkau. Bisnis kami, rumah tangga kami, masa depan kami tidak ada artinya kalau Engkau tidak ada dalam hidup kami. Karena itu Roh Kudus terus berkarya dalam hidup kami. Kami rindu hari ini. Kami siap hari ini dipenuhi dengan Roh-Mu terus menerus. Kami mau kobarkan itu semakin hari semakin besar lagi.
Sehingga setiap kami berjalan, setiap kami berkata-kata, setiap kami dimanapun kami berada, di situ ada hadirat-Mu. Dan kami percaya hadirat-Mu itu yang mengubah kemustahilan menjadi keajaiban buat kami. Shikirabayaralaya, haleluya. Rindukan Tuhan, saudaraku. Rindukan roh Tuhan itu dalam hidupmu terus. Shakarabayaralaya. Mulai menyembah Tuhan, mulai menyembah Tuhan. Jangan kering, saudaraku. Mobil sebagus apapun, sehebat apapun hidupmu, tanpa Roh Kudus kau gak bisa jalan. Kau gak bisa lakukan apapun dalam dirimu. Minta hadirat Tuhan terus ada dalam engkau. Holy Spirit Lord, Hirabayarayamu. Hirabayaralaya, Shekerabayaralaya. Sebesar kerinduanmu kepada Tuhan, sebesar itu Tuhan akan terus ada dalam dirimu lewat Roh Kudusnya. Terus rindukan Dia. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawakan-Mu. Katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawakan. Nyatakan dan katakan. Oh, haleluya. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan. Katakan, Tuhan, ini aku, Tuhan. Aku rindukan Engkau setiap hari, setiap saat dalam hidup kami. Engkau penuh dalam hidup kami, Tuhan, Roh Kudus. Penuhi aku. Yes, Lord. Ku rindu lawatan. Ku rindukan. Hadir di sini saat ini.
Jemaat yang di rumah, yang saat ini membutuhkan urapan Roh Kudus, kita percaya bahwa hari ini Roh Kudus dicurahkan. Hari ini Roh Kudus pasti akan melawat kita. Sebesar hati kita, sebesar itu pula Roh Kudus akan masuk dalam hati kita. Mari kita meskipun di rumah, kita buka hati Roh Kudus untuk melawat kita. Kita siap Roh Kudus melawat kita. Tanda-tanda heran akan menyertai kita. Saya percaya kuasa mujizat Tuhan pasti akan terjadi kalau Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Naikkan pujian ini. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau mengurapi saat ini. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kira bakata kasih, kira bakara bakata kara bakata kasih, kita kara bakata. Kami bersyukur Tuhan, pada malam hari ini Roh Kudus bekerja bagi kami. Roh Kudus melawat umat-umat-Mu Tuhan. Setiap pribadi-pribadi yang haus akan Engkau, setiap pribadi-pribadi yang membutuhkan Engkau Tuhan. Kami percaya dengan firman yang mereka dengar, itu kami percaya iman mereka mulai timbul. Dengan Roh Kudus yang bekerja, maka lebih dahsyat lagi kuasa Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan percaya meskipun kami beribadah, kami terpisah, tapi kami percaya Roh Allah tidak terbatas. Roh Allah tidak terbatas. Kuasa-Mu sungguh dahsyat Tuhan. Ketika ada umat-Mu yang menyembah, memohonkan kepada-Mu Tuhan, Roh Kudus memenuhi, pasti Engkau memenuhinya Tuhan. Pasti Engkau memenuhinya Tuhan. Roh Allah tidak terbatas Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami percaya lawatan Tuhan terjadi. Lawatan Tuhan terjadi. Lawatan Tuhan terjadi. Umat-umat-Mu boleh merasakan lawatan Tuhan. Sehingga mereka malam hari ini mereka tidak terhilang Tuhan. Tapi mereka hangat dalam pelukan-Mu, hangat dalam kasih-Mu, hangat dalam dekapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat anugerah dan kesempatan kami membaca, merenungkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Puji Tuhan. Ya. Mari kita perkatakan kata-kata iman kita tahun 2020. Kita percaya semenjak bulan Januari kita perkatakan terus. Dan saya percaya tahun ini adalah tahun kesehatan, tahun kecukupan, tahun kelimpahan, dan tahun penuaian. Mari kita katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Tahun 2020, tahun kesehatan, tahun kecukupan, tahun kelimpahan, dan tahun penuaian. Mari kita beri kemuliaan nama Tuhan, puji Tuhan. Saya percaya pada tahun ini jemaat akan mengalami kesehatan yang sempurna, kecukupan, kelimpahan, penuaian. Puji Tuhan. Ya, kita telah diberkati dalam ibadah hari ini. Siapa yang merasa diberkati dalam ibadah hari ini? Amin. Puji Tuhan. Ya, kita akan berpisah dan kita akan bertemu kembali dalam waktu yang dalam kesempatan yang akan datang ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan
mengakhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Kita menyembah Tuhan kembali. Kurang kata-kata kasih kita karena. Turunkan berkat Tuhan, turunkan berkat Tuhan. Segera kita kasih kita kata-kata malam segera malam hari ini kami memperkatakan perkataan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan percaya bahwa setiap hari kami memperkatakan perkataan firman. Boleh dunia boleh berubah, tapi firman-Mu tetap untuk selama-lamanya Tuhan. Kami bersyukur dan setiap hari kami memperkatakan, kami mau berjanji di hadapan Tuhan bahwa mulut kami hanya memperkatakan firman, Dan hari ini kami memperkatakan firman. Pulanglah jemaat Tuhan dengan diberkati Tuhan. Pulanglah jemaat Tuhan dengan memperoleh anugerah yang baru daripada Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluanmu. Tuhan tahu apa yang menjadi kesehatanmu. Tangan Tuhan, anugerah Tuhan terlalu besar, terlalu cukup untuk memberikan kepadamu kesehatan, memberikan kepadamu umur yang panjang, memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih dan pulanglah, terimalah berkat dalam nama Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.